Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggita Kurniawati. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 74, kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN versi saya, di mana duta pengampunya adalah Ibu Mutiwi. Check it out! Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN agar terbentuk birokrasi yang profesional, berintegritas, netral, dan bebas dari praktik KKN, sekaligus mampu memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berkualitas. Materi 1. Kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana ASN terdiri dari PNS dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Fungsi dan tugas ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Materi 2. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan inklusif. Penerapannya dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan, dan yang kedua jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Materi 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen ASN yang terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin, serta perlindungan. Keterkaitan manajemen ASN dengan tupoksi. Sebagai ASN jabatan fungsional tertentu, yaitu penata kelola perumahan ahli pertama, saya harus profesional dalam menjalankan program bidang perumahan, terutama menghindari unsur KKN. Saya harus mengidentifikasi dan memverifikasi bantuan perumahan, baik rumah layak huni, rumah bencana maupun PSU, by data, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai JFT, seyogyanya saya harus mengembangkan kompetensi berjenjang di Bangkom PUPR mulai dari ahli pertama hingga seterusnya, sebelum melakukan kenaikan jabatan ataupun uji kom. Tantangan yang dihadapi. 1. Sebagai salah satu JFT murni pertama di Dinas PUPR Perkim Kaltara, menjadi tantangan tersendiri, di mana kami harus memaksimalkan SKP agar skor kredit terpenuhi. Di samping adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa subkegiatan terhambat yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap data evidence maupun kebutuhan SKP. Yang kedua, belum adanya perda maupun pergub dalam penetapan deliniasi perumahan dan permukiman juga menjadi tantangan saya dalam mengidentifikasi bidang penata kelolaan perumahan. Dan yang terakhir, sebagai seorang ASN di bidang pembangunan, tentunya menjadi sorotan publik maupun lintas OPD, di mana setiap program akan dipertanyakan pertanggungjawabannya. Rencana ke depan. 1. Melakukan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun webinar demi meningkatkan kompetensi di bidang penata kelolaan agar pada renstra berikutnya dapat membantu rekan-rekan bidang dalam perencanaan dan perhitungan yang matang. 2. Studi banding jika ada wilayah provinsi yang memiliki demografi dan struktur wilayah yang mirip dengan Kaltara dan sudah melakukan penetapan tersebut. Yang terakhir, melakukan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perhitungan dan melampirkan bukti terkait pekerjaan melalui LPJ dengan data yang aktual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.